A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-42 mengenai luasnya ampunan Allah. Anas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani bikurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'ah la taituka bikurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata, hadis ini hasan sahih. Demikian telah saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-42 mengenai luasnya ampunan Allah. Di sini Rasulullah telah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Di sini disebutkan bahwa Allah itu akan mengampuni hambanya selama hambanya itu mau berdoa dengan memohon ampunan kepada Allah. Jadi kita dikasih suatu kebahagiaan bagi kita bahwa kalau kita mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh mohon ampun, maka sesungguhnya Allah itu mau mengampuni kita. Jadi pergunakanlah waktu kita untuk banyak berdoa, untuk banyak memohon ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, karena Allah itu Maha Pengampun. Dan janganlah lupa kita mengetuk pintu Allah Maha Pengampun itu dengan menyebut salah satu sifat Allah, yaitu
Al-Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun. Kemudian dilanjutkan, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun padaku, aku akan mengampunimu. Di sini disebutkan meskipun dosa kita itu banyak, bahkan setinggi langit dosa-dosa kita itu, asal kita mau memohon ampun pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dilanjutkan, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi di sini disebutkan, meski dosa kita itu sepenuh bumi, luasnya sepenuh bumi itu bersih dosa-dosa kita, maka Allah masih akan tetap mengampuni dosa-dosa kita itu meskipun seluas bumi, asalkan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah saja. Maka itu yang bisa diampuni. Jadi bagi mereka yang tauhidnya sudah benar, jadi hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, hanya Allah sebagai tempat meminta, meskipun dosa kita setinggi langit, seluas bumi, maka Allah masih akan mengampuni dosa-dosa kita, asal kita mau dan terus mau memohon ampun pada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, meski setinggi langit, meski seluas bumi, maka Allah masih akan mengampuni dosa-dosa kita itu dengan syarat kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tauhid kita harus benar, bahwa kita itu hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, bahwa kita itu mengakui Allah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bagi mereka yang masih menyembah selain Allah, maka itu sudah tertutup. Bagi mereka yang masih menyekutukan Allah, maka peluang untuk diampuni dosa-dosanya sudah tertutup. Jadi perlu diperhatikan, berhati-hati, karena sebenarnya masih banyak sekali yang tauhidnya belum benar. Maka itu marilah kita belajar ilmu tauhid yang benar dan yang tepat. Tentunya dengan dibimbing seorang guru yang sudah terlatih, guru yang sudah mempunyai ilmu tauhid yang tingkat tinggi. Karena kita diperintahkan untuk berguru, untuk mencari seorang guru. Karena kalau kita belajar sendiri tanpa seorang guru, maka itu belum bisa. Jadi berhati-hati dalam mensikapi keadaan seperti ini. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.